Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Zona Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial kurikulum merdeka kelas 7 bab 1 bagian 2 tentang mengenal lokasi tempat tinggal. Sebelumnya teman-teman boleh like dan juga subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan videonya. Oke nih, materi pertama yakni pengertian. Pada studi geografi, lokasi merupakan variabel penting yang dapat mengungkapkan berbagai hal tentang gejala atau fenomena yang dipelajari. Suma Atmaja menjelaskan bahwa lokasi suatu benda dalam ruang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh. Itu ya teman-teman pengertian singkat dari lokasi. Materi selanjutnya yakni teori lokasi. 1. Pengertian dan pokok bahasan teori lokasi. Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang, spatial order, kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Salah satu hal yang paling banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, di mana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. Yang kedua yakni landasan geografis dan inti materi geografi. Teori lokasi juga didasari oleh faktor-faktor geografis dan keadaan lingkungan. Materi inti dalam geografi adalah mencoba mengetahui karakteristik dan keunikan ruang serta perubahannya termasuk strukturnya. Mendapatkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya serta secara sistematis menjelaskan interaksi antara lokasi dengan kondisi geografis yang ada. Yang ketiga ada gejala, penyebaran, dan pusat pelayanan umum. Hasil interaksi dan kegiatan-kegiatan di dalam ruang menunjukkan dan menghasilkan gejala penyebaran dalam ruang, baik itu bergerombol, tersebar merata, maupun tersebar berjauhan satu sama lain. Atas dasar lokasi dan pola sebaran tersebut, maka lokasi pusat pelayanan umum termasuk sekolah harus ada pada suatu core atau tempat sentral pada suatu wilayah atau region. Tempat-tempat pelayanan publik yang terletak pada lokasi inti atau sentral akan lebih bermanfaat dan memiliki nilai guna yang tinggi dalam memfasilitasi kepentingan penduduk. Jadi gini ini ya teman-teman, kalau bangun sekolahan, rumah sakit itu harus berada di sentral suatu wilayah agar dapat dijangkau dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Yang keempat ada konsep tempat sentral menurut Christoller. Christoller dalam Summa Atmaja mengemukakan bahwa tempat yang lokasinya sentral adalah tempat yang memungkinkan partisipasi manusia yang jumlahnya maksimum, baik bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang dan pelayanan yang dihasilkannya. Suatu tempat yang sentral memiliki batas-batas pengaruh atau cakupan yang merupakan suatu lingkaran atau region yang komplementer terhadap tempat yang sentral tersebut. Yang kelima ada jenis-jenis batas pengaruh tempat sentral. Batas-batas pengaruh tersebut dapat dibedakan menjadi batas ambang atau batas bawah, yaitu jari-jari lingkaran pengaruh yang mengurung populasi ambang. Yang kedua ada batas real.
yaitu jarak yang secara nyata dijalani oleh individu untuk mencapai dan mendapatkan kebutuhan. Ada batas ideal, jarak maksimum yang ada di bawah pengaruh tempat yang sentral. Yang keenam, ada bentuk heksagonal dan asumsi dasar perilaku manusia. Tempat-tempat sentral yang bertetangga, maka batasnya pun akan berbentuk heksagonal. Hal tersebut mengacu kepada asumsi dasar dari Christoller dalam Summa Atmaja yang menyatakan bahwa orang akan berjalan ke tempat yang paling dekat dengan tempat tinggalnya untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi selanjutnya yakni tentang jenis lokasi. Lokasi itu ada bagian-bagiannya ya teman-teman. Teman-teman simak ya, siapa tahu nanti saat ulangan disuruh menyebutkan jenis-jenis lokasi dalam ilmu pengetahuan sosial. Lokasi dalam suatu ruang dapat dibedakan menjadi dua jenis lokasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama nih ada lokasi absolut. Lokasi absolut adalah suatu tempat atau wilayah yang lokasinya berkaitan dengan letak astronomis, yaitu dengan menggunakan garis lintang dan garis bujur, dan dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan peta. Lokasi absolut suatu daerah tidak dapat berubah atau berganti sesuai perubahan zaman atau perubahan bentuk permukaan bumi. Yang kedua ada lokasi relatif. Lokasi relatif adalah suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah. Lokasi relatif memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Lokasi relatif dapat dijangkau dari tempat dan situasi. Tempat termasuk ke dalam internal dan situasi termasuk ke dalam eksternal. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yakni tentang aksesibilitas. Teman-teman simak ya materinya tentang aksesibilitas ini ya, oke? Aksesibilitas berasal dari kata accessibility, yaitu hal yang dapat masuk, hal yang mudah dicapai, hal yang mudah dijangkau. Aksesibilitas dapat diartikan pula sebagai kemudahan atau keterjangkauan terhadap suatu objek yang ada di permukaan bumi. Terkait dengan lokasi, maka salah satu faktor yang menentukan suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi tertentu yang akan dituju. Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana, berhubungan seperti kondisi jalan dan lebar jalan, ketersediaan berbagai sarana penghubung, termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Suatu tempat atau wilayah dikatakan memiliki aksesibilitas yang baik jika memiliki kondisi jalan yang baik, bisa dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, banyak terdapat alat transportasi untuk menuju ke lokasi tersebut, kapan saja, siang atau malam, serta memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi, tidak terdapat suatu titik kemacetan, dan lain sebagainya. Jadi, aksesibilitas ini penting ya teman-teman. Kalau kita mau pergi, tentunya kita juga harus tahu nih, aksesibilitas ke tempat tersebut mudah atau tidak. Menurut Jayadinata, dalam analisis kota yang telah ada atau rencana kota dikenal standar lokasi, standar for location requirement, atau standar jarak seperti terlihat pada tabel berikut. Itu ada tabel ya teman-teman, kayak semua fasilitas di daerah kita itu mudah diakses dan waktunya itu tidak terlalu lama. Kayak itu pasar lokal cuma 30 menitan, sekolah kita cuma 10 menitan, taman cuma 20 menitan. Itu jadi standar aksesibilitas suatu kota. Oke teman-teman, sekian rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial kurikulum merdeka kelas 7 bab 1 bagian 2 di channel kita, yakni channel Zona Edukasi. Teman-teman jangan lupa ya like dan subscribe channel Zona Edukasi. Sekian rangkuman materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.